Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun kalian berada. Semoga kalian semua yang menonton video saya ini mendapat keberkahan di setiap waktunya. Sebelum lanjut, aku mohon izin kepada teman-teman yang menonton video ini untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agus Mardika. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas 11 Maret dari program pendidikan Sarjana Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain angkatan 2021. Berarti sekarang saya sudah menempuh pendidikan ini kurang lebih selama 4 semester. Nah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah Komputer Grafis 2. Nah, tiga pertanyaan ini bersangkutan dengan hal yang berhubungan dengan hak cipta atau plagiarisme. Kita langsung saja, itu pertanyaan pertamanya itu komentar kita sebagai desainer grafis yang dengan salah satu alasannya itu adalah kode etik plagiarisme. Terus bagaimana tuh seharusnya seorang desainer grafis seperti kita itu terhindar dari masalah tersebut dan apa langkah yang diambil agar dapat terhindar dari masalah tersebut di masa depan. Nah, untuk jawaban seperti ini, jawabannya tuh sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi tidak yang sebegitu gampang juga. Dan ini menurut opini pribadi saya sendiri aja, sebagai seorang desainer grafis itu, saya menganggap masalah plagiasi sangat serius dan merugikan semua pihak yang terlibat. Menggunakan karya orang lain tanpa izin atau mencuri karya orang lain merupakan pelanggaran kode etik yang sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang desainer grafis. Karena kita tahu sendiri kalau rata-rata orang-orang yang bekerja di industri kreatif itu rata-rata bekerja dengan idealisnya mereka sendiri gitu. Nah, maka dari itu, untuk menghindari masalah plagiasi, seorang desainer grafis harus memastikan bahwa semua karya yang dihasilkan adalah karya asli mereka sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa langkah yang mungkin dapat kita semua ambil sebagai seorang desainer grafis untuk mencegah hal yang namanya plagiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama banget adalah kita harus melakukan riset. Sebelum memulai proyek desain, lakukan riset terlebih dahulu untuk memahami tren dan ide terbaru dalam industri. Ini membantu untuk memastikan bahwa karya yang dihasilkan itu unik dan original. Kemudian yang kedua, itu gunakan referensi dengan bijak. Nah, apa yang dimaksud gunakan referensi dengan bijak? Nah, contoh nih, jika kita perlu menggunakan referensi, pastikan kita harus mengutip dengan benar dan memberikan penghargaan kepada pencipta aslinya. Jangan pernah untuk mencoba menyalin atau meniru karya orang lain. Sebagai contoh, misalnya kita ambil di Freepik. Di Freepik itu ada lisensinya, ada lisensi untuk free, untuk komersial dan lain sebagainya juga. Dan di situ dicantumkan siapa pembuatnya dan autornya. Jadi kita di situ punya berhak untuk memasukkan kredit dari desainer tersebut. Kemudian yang ketiga, itu hindari penggunaan sumber daya yang tidak sah. Hindari menggunakan sumber daya seperti gambar atau font yang tidak diberikan izin atau lisensi. Pastikan Anda menggunakan sumber daya yang sah dan bebas dari hak cipta. Kenapa begitu? Karena ya bisa dilihat dari kasus yang di atas tadi kan. Nah itu. Kemudian yang terakhir, itu kita harus selalu bersikap jujur. Jangan pernah mencoba untuk memalsukan atau menipu masalah plagiasi dan memastikan bahwa karya yang kita hasilkan itu adalah karya yang original gitu, tanpa menyembunyikan referensi atau inspirasi yang digunakan dalam karya kita. Jadi kayak misalnya nih, rata-rata desainer grafis, videografi dan semuanya itu menggunakan sistem yang namanya ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, di situ kita boleh mengamati suatu karya tersebut, kemudian kita coba untuk meniru, dan kita juga jangan lupa untuk melakukan modifikasi terhadap karya yang sudah kita buat. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan siapa atau dari mana kita mendapatkan referensi tersebut. Itu dengan mengikuti langkah-langkah yang kuberikan, kita sebagai seorang desainer grafis mungkin dapat menghindari masalah plagiasi dan kemudian memastikan bahwa karya yang dihasilkan adalah original dan sesuai dengan etika profesi desain grafis. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang apa yang saya ketahui tentang lisensi aset grafis. Nah, di sini lisensi aset grafis itu mencakup berbagai jenis lisensi, mulai dari lisensi gratis hingga lisensi berbayar dengan hak penggunaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, lisensi yang paling umum digunakan adalah
lisensi yang royalty free 100% dan lain sebagainya. Maaf. Dimana penggunanya itu membayar biaya lisensi tunggal untuk mendapatkan hak penggunaan tak terbatas atas aset grafis yang telah diizinkan oleh pemilik aset grafis gitu. Jadi misalnya nih kita menjual aset, kemudian ada orang pengen beli, yaitu beli secara aset-asetnya dan juga haknya juga gitu loh. Nah, kemudian dalam lisensi aset grafis biasanya terdapat perjanjian penggunaan yang diatur oleh pemilik aset grafis yang mencakup hal-hal seperti kurang lebih itu hak cipta, batasan penggunaan, penghapusan, tanggung jawab, dan pembatasan penggunaan komersial maupun non komersial gitu. Nah, jadi sangat penting untuk kita itu selalu membaca dan memahami lisensi aset grafis sebelum menggunakannya untuk memastikan bahwa menggunakan aset grafis tersebut sesuai dengan izin dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik aset grafis. Melanggar persyaratan lisensi dapat mengakibatkan tindakan hukum yang serius dan mempengaruhi reputasi seorang desainer grafis ataupun bisnis gitu. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan kedua tentang aset grafis. Nah, kemudian pertanyaan terakhir itu adalah apa yang dimaksud dengan haki? Kemudian bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, ini pertanyaannya bagus karena haki itu sendiri adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual yang merujuk pada hak yang dimiliki atas karya intelektual yang dihasilkan seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri. Haki memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik karya intelektual agar karya yang mereka hasilkan tidak digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin atau persetujuan mereka. Nah, kemudian untuk mendapatkan haki atau hak kekayaan intelektual ini, ya kita itu sebagai seorang desainer grafis contohnya ya harus melakukan pendaftaran atau mengajukan permohonan ke lembaga yang berwenang. Contoh nih, sebagai contoh ya, kita ambil contoh aja. Untuk mendapatkan hak cipta atas karya tulis atau karya seni, seseorang harus mendapatkan karyanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Ditjen KI yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan hak paten, seseorang harus mengajukan permohonan paten ke Direktorat Paten di Ditjen KI. Sedangkan untuk mendapatkan hak merek dagang, seseorang harus mengajukan permohonan merek dagang ke Direktorat Merek di Ditjen KI. Kemudian, setelah pengajuan permohonan, proses peninjauan dan persetujuan dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Jika permohonan disetujui, maka pemohon akan diberikan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka telah memperoleh hak kekayaan intelektual atas karyanya. Nah, ini nih, penting untuk diingat bahwa haki adalah hal yang penting untuk melindungi karya intelektual seseorang. Karena nih dapat mencegah tindakan plagiasi dan penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan pencipta atau pemilik karya. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang telah menciptakan karya intelektual untuk mengajukan permohonan haki agar karya mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Jadi, dari 3 pertanyaan di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai seorang desainer grafis sangat penting untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika dan kode etik profesi dalam pekerjaan mereka, seperti menghindari plagiasi atau tindakan pencurian karya orang lain dan menjaga integritas profesi. Selain itu, penting juga bagi desainer grafis untuk memahami lisensi aset grafis yang digunakan dan memastikan bahwa penggunaannya itu sesuai dengan persyaratan dan izin yang ditetapkan oleh pemilik aset grafis. Terakhir, penting juga bagi setiap pencipta atau pemilik karya intelektual untuk memperoleh haki sebagai perlindungan hukum bagi karya mereka, sehingga dapat mencegah tindakan menggunakan karya tanpa izin dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Nah, semoga dengan jawaban saya ini dapat menjadi wawasan baru bagi kita semua dan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa untuk berperan aktif dalam dunia sosial. Saya Muhammad Agustian Mahardika dengan NIM channel 721062 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.